Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi. Kita sudah berada di hampir di 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah. Maka saudara-saudara kita pun yang berangkat ke Mekah sudah mulai pada kembali lagi ke tanah air. Dan bersyukur bagi saudara-saudara kita yang sudah bertemu dengan Ta'lam Kofi Aknun sudah ditalqin. Maka double kebahagiaannya. Bukan cuma haji jadi, tapi jadi haji secara syariat gitu ya, secara tuntunan rukun syariat. Dia sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima dan akhirnya yang paling utama dia pun sudah dibekali oleh guru agung untuk menjadi haji jadi. Haji yang hakiki. Karena sekali lagi kalau kita kembalikan kepada hasil karya guru agung kita dalam kitab Fadailus Syuhur, huruf H di bulan ini, di bulan Zulhijjah adalah Hijjul Bait. Hijjul Bait itu kembali berkunjung kemana? Ke rumah Allah. Rumah Allah teh yang mana? Kan gitu. Orang tanya, oh itu Baitullah, yaitu di Mekah, di Madinah. Masya Allah. Sekarang mau berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah. Tapi kita cuma dengar doang. Kita cuma tahu doang, dengar-dengar dari orang. Tapi kita nggak berusaha kenalan kepada yang punya rumah. Maka di sini pun kita harus belajar cerdas. Gitu kan. Masa iya kita mau berkunjung ke rumah seseorang tapi kitanya tidak kenal dengan yang punya rumah. Maka yang ada adalah kesia-siaan. Jauh-jauh datang tapi tidak dibukain pintu. Kenapa? Kalaupun diintip dulu sama yang punya rumah karena nggak kenal nggak akan dibukain pintu. Yang ada pada takut. Takut maling, takut rampok. Jadi syarat pertamanya apa? Kalau mau berkunjung harus kenal dulu. Harus kenal dulu sama yang punya rumah. Sama halnya, Abah pesan Abah kepada semuanya. Mau ke Mekah, talkin dulu. Talkin itu apa? Cara untuk kenalan sama yang punya rumah. Kalau udah kenalan dulu, dapat ngumpulin nabung ongkos mahal, antri, nyampe sono jadi kebahagiaan. Dibuka selebar-lebarnya, halamannya, rumahnya. Akhirnya apa? Kebahagiaan dijamu. Tidak akan disia-siakan. Tapi ketika kenal pun enggak, dan berusaha kenalan enggak, akhirnya apa? Pas nyampe sana terlunta-lunta, tersia-sia. Kenapa? Ya orang nggak kenal, gitu ya. Tidak kenal. Maka kita dibisakan kalau ada bahasa tanah suci. Mana tanah suci itu? Ya kita, kata Abah. Kita yang mana? Kita yang sudah ditalqin. Kan manusia itu terbuat dari tanah. Nah, kalau manusianya itu sudah ditalqin, maka tanah itu benar-benar menjadi tanah suci. Maka ketika tanah suci itu berpijak dimanapun, tempat itu pun jadi suci. Ketika seseorang itu sudah ditalqin, tanah itu sudah suci, datang ke sawah mau nyangkul, mau nanam padi, mau nanam apapun ke sawah, maka sawahnya pun jadi suci karena diinjak sama tanah suci.
Pangkalan ojek, orang tukang ojek, tapi dianya sudah ditalkin. Jadi tanah suci, nyampe di pangkalan. Pangkalannya bukan pangkalan biasa, jadi tanah suci. Karena diinjak sama tanah suci. Yang dipegangnya apapun itu, mobilnya, motornya, cangkulnya, semuanya jadi tanah suci. Maka luar biasa. Ketika ikut dengan guru agung, kita jadi makin yakin mana tanah suci yang sebenar. Tanah suci yaitu tanah yang disucikan oleh kalimat suci. Mana? La ilaha illallah. Maka kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ketika kita hijul bait, berkunjung ke Baitullah, alhamdulillah, minimal sehari 5 kali kita berkunjung. Gitu ya. 5 kali. Belum ditambah lagi, Masya Allah, kunjungan paginya, kunjungan malamnya. Kan gitu. Bolak-balik bebas. Kenapa? Karena sudah kenalan. Saya yang punya rumah. Sudah bebas dan dibebaskan. Bahagia akhirnya. Kembali ke Baitullah. Kembali kepada rumah Allah di mana? Dimanapun. Karena setiap tempat yang kita pijak adalah rumah Allah. Dan kita pun milik Allah. Maka ya kita rumah Allah. Maka syukur sepenuh langit dan bumi bagi kita yang sudah dipertemukan dengan ta'lam kofianun talqin. Maka hakikatnya sedang menetapkan tanah suci pada dirinya. Sedang menetapkan jalan kembali untuk berkunjung kapanpun waktunya, kapanpun, dimanapun. Untuk berkunjung kepada Baitullah. Syukur-syukur kalau kita memang diamanahi tiud, kata Abah. Ada duitnya, punya duitnya. Wajib sekali kita ke sana. Ke Mekah. Tapi ketika tidak ada, belum dibiasakan. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Semuanya sudah sampai di tanah suci. Semuanya sudah selalu dibimbing untuk hijul bait. Untuk selalu berkunjung kepada kemana rumah Allah. Dimanapun asal, tinggal setelah ditalkin mau atau tidak. Kitanya untuk stay di jalan ini. Karena sekali lagi Masya Allah, banyak cerita. Sekarang mulai banyak cerita. Dan ikhwan akhwat yang diriyadhahkan, tidak kuat-kuat sabarnya, tidak kuat-kuat tekadnya, tidak kuat-kuat keyakinannya kepada guru aku. Akhirnya melehoi, ujung-ujungnya resign, berhenti dari ini ajaran. Manakiban, Masya Allah, kemarin saya dengar berita ada satu tempat, yang tadinya tempat itu, tempat manakiban itu sampai ada 20-nya, 20 tempat manakiban. Sekarang tinggal sisa 1 atau 2 yang terus bertahan istiqomah. Tidak berkecil hati karena memang berarti yang dipilih itu satu, yang 2 1 2 itu. Masya Allah. Maka Abah kembali mengingatkan Rabbana Afrika alaina sobro wa thabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Ini bukan leha-leha, ini bukan cuma omong-omong, omon-omon, bukan. Ini kenyataan. Untuk menerapkan setelah kalimah ditanamkan kepada kita dengan kalimah mulia la ilaha illallah. Tandanya sabarnya harus di atas rata-rata. Sabarnya harus berlipat ganda. Tidak cukup. Gitu, hanya ala-ala. Sekarang Abah bisa sampai di titik ini pun. Sabarnya diterpa puluhan tahun. Diberikan kepada kita amalan ini. Tidak cukup sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun baru ikut Abah. Kenapa? Karena di sini Robbana afrig alaina sobro wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kau akan tetap untuk di jalan suci, tanah suci, ikut dengan orang suci, atau engkau meragukan semua itu, akhirnya mundur perlahan, akhirnya menjauh dari orang suci tersebut. Walaupun jaminannya dari guru agung, kalau sudah ditalqin,
Kalaupun dia bulak belok ke kiri ke kanan kemana-mana dulu, apa kata Abah? Biarin aja, nanti juga balik lagi. Gitu ya. Walaupun akan seperti itu, tapi naudzubillah, summa naudzubillah, jangan sampai harus bulak belok ke sana kemari dulu, khawatir gitu ya. Khawatir kita mah. Kalau memang beloknya kejauhan, nanti takut kebablasan. Walaupun dari guru agung yang punya hak untuk mengembalikan kita semuanya. Tapi kembali, tugas kita juga untuk saling mengingatkan satu sama lain, ikhwan. Saling menguatkan, menguatkan keyakinan kepada guru agung. Sesungguhnya ini ajaran yang benar, ini ajaran yang tepat, ini ajaran yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan ini ajaran yang akan membawa kita ketenangan, membawa kita dengan kebahagiaan, kesenangan, bahagia dunia akhirat, bahagia yang hakiki. Maka dicontohkan oleh kita semuanya. Manifestasi dari zikir yang kita baca, makin banyak zikirnya, makin cakep akhlaknya, makin banyak zikirnya, makin cakep perangainya, makin banyak zikirnya, makin rajin khotamannya, makin rajin datang ke tempat menakibannya, makin senang dia dipandang mata, makin senang dan menyejukkan, makin pandai dia menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Kalau itu sudah sampai di titik itu, bukan cuma senang tapi bisa menyenangkan, bukan cuma bisa bahagia sendiri tapi bisa membahagiakan, maka itu akan terasa. Mereka-mereka saudara-saudara kita yang sudah mulai melehoi, yang sudah mulai agak kendor-kendor keyakinannya, dia akan kembali lagi untuk makin yakin kepada guru agung. Makin yakin kepada ini ajaran. Hanya apa? Fafirru ilallah. Mereka akan segera berlari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut dengan guru agung. Karena kita meyakini ikut dengannya maka akan sampai dan terbawa kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya, anak, istri, cucu, mantu, keluarga kita, ajak semuanya. Kaitkan Kaitkan kolbunya, kaitkan ruhnya kepada guru agung. Dengan cara apa? Talqin. Belum bisa secara zahir rohnya langsung badalkan. Kapanpun dimanapun. Supaya apa? Kita semuanya selamat. Anfusakum wa ahlikum naro. Semuanya terbawa bahagia. Semuanya terbawa senang. Semuanya terbawa bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno yang tidak pernah bosan-bosan untuk menyemangati kita semuanya, mengingatkan manakiban dimanapun. Terima kasih kepada seluruh para petugas yang selalu istiqomah dimanapun, kapanpun, manakib online, offline. Terima kasih kepada ikhwan akhwat semuanya yang terus saling menjaga, saling menguatkan satu sama lain. Dan paling utama, mari sama-sama kita haturkan. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi, atas segala bimbingannya untuk kami semuanya. Sehingga kami semuanya terus diistiqomahkan untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan dari ajaran guru agung kita ini. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Bikaromati pangsaba awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho alinayah wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.